Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqtatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Suara saya terdengar sampai belakang Ibu? Alhamdulillah, biar nggak ngantuk Ibu yang di belakang ini. Karena biasanya saking Allah berikan para malaikatnya ketika bermajelis taklim, itu saking tenangnya itu nanti biasanya langsung mata itu langsung terkadang ya mengondisikan diri dengan sendirinya. Oleh karena itu, harapannya perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini senantiasa dapat menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah insya Allah. Yang kedua kalinya tentu salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada uswah hasanah kita semuanya. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini tentu kita sudah memasuki di tanggal 3 Rajab ya. Nggak kerasa kan udah 3 Rajab gitu aja kan ya. Kenapa kalau udah 3 Rajab? Karena kalau bulan Hijriyah itu kan hitungannya maghrib, bukan pagi ya. Tetapi hitungannya adalah maghrib. Ketika sudah memasuki di maghrib pada hari itu, maka sungguh dia udah berbeda tanggalnya. Oleh karena itu sekarang adalah bulan Rajab. Tentu Rajab itu dari asal katanya tarjib. Tarjib itu apa? Tarjib itu seakar dengan ta'zim. Sama artinya, yaitu agung, sifatnya agung. Kenapa kok Rajab itu disebutkan sebagai agung? Kita melihat dari kata Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi yang pernah mengatakan dalam kitabnya dituliskan bahwasannya Rajab sampai bulan suci Ramadan itu adalah satu kesatuan yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Ternyata 3 bulan ini Bapak Ibu sekalian itu nggak berdiri sendiri-sendiri kata Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi ini. Tetapi Ramadan, Sya'ban, Rajab atau Rajab sampai nanti Ramadan itu adalah kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Makanya Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi ini mengibaratkan bulan Rajab itu seperti layaknya bulan menanam benih jemaah. Jadi Rajab itu bulan di mana kita lagi menanam benih. Sekarang yang Bapak Ibu lakukan itu sedang menanam benih. Benih apa yang ditanamkan? Yaitu benih-benih cabang kebaikan, jamaah. Benih-benih kebaikan yang tadinya belum ditanam, mulai sekarang udah mulai ditanam lagi. Ya, yang kemarin nggak pernah sholat sunnah, sekarang mulai lagi sholat sunnahnya. Ya, kemarin jarang banget baca Qurannya seminggu sekali pas kajian samara doang. Ya. Itu pun cuma 2 ayat, ya. Sekarang udah mulai lagi ditanamkan cabang-cabang kebaikan itu. Yang kemarin nggak pernah sedekah, masuk ke bulan Rajab, mulai ditanamkan benih-benih sedekahnya jemaah. Makanya tadi kata Al-Imam Abu Bakar Al-Balkhi bahwasanya Rajab itu seperti kita menanam benih-benih kebaikan. Jadi yang Bapak Ibu lakukan itu selama 1 bulan lamanya, bulan Rajab ini ke depan sampai selesai, itu fase Bapak Ibu menanam kebaikan. Ya. Sedangkan nanti ketika memasuki Sya'ban, Sya'ban itu asalnya syu'bah. Artinya adalah cabang-cabang. Sehingga harapannya ketika benih-benih yang ditanamkan ketika bulan Rajab memasuki bulan Sya'ban udah mulai tumbuh benih-benih itu jemaah. Benih yang ditanamkan udah mulai tumbuh jadi tumbuhan-tumbuhan yang mana dia udah ngeluarin cabang-cabang jemaah. Cabang apa yang diperlihatkan dan dikeluarkan? Cabang-cabang kebaikan jemaah. Makanya itu udah mulai terbiasa. Ibu menanam sedekah ketika bulan Rajab, bapak menanam puasa sunnah ketika bulan Rajab, nanti ketika bulan Sya'ban itu udah mulai menjadi kebiasaan dan itulah yang disebut sebagai cabang-cabang kebaikan jemaah.
Ini yang Abu Bakar Al-Balkhi katakan dalam kitabnya. Rajab seperti menanam benih, Sya'ban itu udah mulai muncul cabang-cabang kebaikannya, dan Ramadan itu adalah udah mulai muncul buah-buahnya jemaah. Buahnya itu udah muncul, Ramadan udah muncul. Makanya itu dipelihara sampai buah itu benar-benar masak, buah itu benar-benar bisa dipanen. Puncaknya kapan? Ketika Bapak Ibu bisa memperdengarkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika mendengarkan kalimat itu? Pasti berbeda kan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Padahal sama azan itu sama kalimatnya Allahu Akbar. Tetapi kenapa ketika kalimat Allahu Akbar pas takbiran lebih membuat kita merinding daripada dengar suara azan, Bapak Ibu? Padahal azan itu 5 kali loh minimal Bapak Ibu mendengarkan dalam sehari kan? Coba Bapak Ibu dengar azan sehari minimal berapa kali? Wah, lebih pasti. Bahkan nggak cuma 5. Azan duhur aja kadang kita dengarnya itu berkali-kali kan? Sini azan, nanti ini selesai, sana saut-sautan azan, sana azan. Padahal rumahnya di tengah-tengah, tapi masih belum mampu tergugah juga hatinya jemaah. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini udah nyaut, yang sana nyaut, yang sana nyaut, udah sampai iqamah semua. Lah tak melip sedikit lah. Itu kan kita banget jamaah ya. Maka dari itu, ternyata Rajab sampai Ramadan itu satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mempersiapkan Ramadan itu kok 2 hari sebelum Ramadan datang, itu udah telat banget jamaah. Yang lainnya udah mau manen, Bapak Ibu baru nebarin benih di situ. Udah terlambat jamaah. Makanya sekarang mumpung masih di awal-awal Rajab, masih belum terlambat, mari kita gunakan kesempatan ini untuk benar-benar menebarkan benih-benih kebaikan, jemaah. Sehingga benih-benih yang kita sebarkan, yang kita tebarkan itu, Sya'ban kita selalu menyiraminya, kita selalu menyianginya. Ketika nanti Ramadan muncul, udah muncul jemaah buahnya. Bapak Ibu pernah lihat pohon durian ya, semuanya? Pohon durian kalau udah berbunga, apakah semua bunganya itu bisa menjadi buah durian? Nggak bisa, ya. Nggak semua itu bisa. Makanya terkadang petani durian itu dia milih-milih dulu jamaah. Dipilah-pilah. Oh ini kayaknya nggak cocok, ini udah rusak, nggak bisa. Dipisah, digunting, ya, diseleksi. Oh ini yang bisa nih nanti jadi buah yang baik ini. Akhirnya dia nanti berkembang sampai nanti Ramadan tiba. Makanya di akhir tahun ini Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, apalagi ini akhir tahun loh. Akhir tahun bersamaan dengan bulan Rajab jemaah. Ini harusnya bisa untuk membuat kita tuh introspeksi diri jemaah. Apa ya Allah yang sejauh ini udah aku lakukan ya Allah? Apakah aku udah banyak dosa enggak ya Allah? Makanya pada kesempatan ini kita waktunya untuk introspeksi. Allah berfirman dalam Al-Quran surah ke-59, ya, surah Al-Hasyr ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang dipanggil siapa jemaah? Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti siapa yang dipanggil? Orang yang beriman. Saya tanya kepada Bapak Ibu beriman semuanya? Berarti ayat ini manggil kita jemaah. Ayat ini manggil Bapak Ibu, manggil saya, manggil Bapak, manggil Ibu semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang masih menyatakan dirinya punya iman kepada Allah, yuk kita meningkatkan ketakwaan kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan
Coba kalian berintrospeksi diri lah. Selama setahun ini apa yang sudah kita lakukan jemaah? Apakah Idul Fitri kemarin, apakah bulan puasa yang sebelumnya, yang kemarin ini, apakah kita sudah baik atau belum? Ya, apakah Syawal keimanan kita sudah meningkat atau belum? Ketakwaan kita meningkat atau tidak? Ini Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Tujuannya Allah tuh sangat menyukai orang-orang yang mau berintrospeksi diri loh Bapak Ibu. Allah tuh sangat cinta sama orang-orang yang mau muhasabah diri. Makanya kan dalam kitab ulama besar dikatakan, ya, seorang ulama pernah mengatakan bahwasannya lebih baik seorang pendosa yang mau bertaubat kepada Allah daripada orang yang selalu berbuat kebaikan tapi nggak pernah merasa salah dalam hidupnya. Ini kan dikatakan oleh para ulama kita terdahulu jemaah. Mengatakan bahwasanya ternyata Allah tuh saking cintanya sama orang-orang yang berintrospeksi diri sampai bahkan kita memasuki bulan Rajab Bapak Ibu. Rajab ini kayak udah banyak banget apa sih yang mau kita lakukan? Harusnya kita bisa merencanakan. Oh ya Allah, bismillah aku Ramadan besok harus lebih baik ya Allah. Ramadan besok hamba harus kayak gini ya Allah. Ramadan besok hamba terawihnya nggak mau bolong ya Allah. Ramadan besok minimal harus 1 kali menghatamkan Quran. Kan dari dulu cita-cita kita kayak gitu terus ya Bapak Ibu ya. Tapi pas sudah masuk Ramadan boro-boro khatam ya. 2 juz, 3 juz saja udah kayak walahan. Kadang tadarusannya itu pas habis terawih doang. Sama bapak-bapak, sama ibu-ibu kumpul. Tapi nggak masalah, itu baik daripada tidak sama sekali Bapak Ibu. Ya. Tapi masa Ramadan kita mau kayak gitu-gitu aja? Nggak bosen apa datar kayak gitu terus? Nggak ada peningkatan sama sekali. Harusnya kita introspeksi diri jamaah. 1 tahun belakangan ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad dalam kalimat ini para ulama sepakat tidak ada perbedaan pendapat yang disebutkan sebagai ghad itu nggak cuma esok, tapi apabila esok telah terjadi hari kiamat jemaah. Jadi yang Allah maksudkan itu pengen seolah-olah biar kita introspeksi diri seolah-olah besok hari kiamat. Saya tanya kepada Bapak Ibu, bila mana Bapak Ibu udah dikasih tahu sama malaikat Israel besok akan berpulang ke pangkuan Allah, apa yang akan sekarang Bapak Ibu lakukan? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Udah diinformasikan sama Israel, Pak, Bu, besok aku cabut nyawa kamu jam 8 pagi. Apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Wah, udah nggak bisa tidur semalaman itu udah. Ya, Ibu kenapa? Nggak apa-apa Pak. Ibu nggak apa-apa kok, alhamdulillah. Masih kayak mikir terus. Diperhatikan sama Bapak. Kenapa sih Bu dari tadi kok mikir terus kayak gitu, kayak ada sesuatu yang dipikirkan. Ini Pak, Ibu tuh besok mau mati Pak. Mau meninggal. Loh, Ibu tahu dari mana? Israel yang datang. Tiba-tiba ngasih informasi aku bakal wafat besok jam 8. Berapa banyak orang yang nggak bisa tidur semalaman jemaah. Ya, dia udah ketakutan dulu. Inilah hakikat Allah menyembunyikan ajal, Allah menyembunyikan kematian karena agar seorang hamba itu nggak stres jemaah. Bayangkan udah tahu nih seminggu lagi bakal wafat, udah stres jemaah. Udah stres dia nggak bisa tidur, dia udah rasanya tuh pengennya tuh kayak ibadah terus, pengennya sholat puasa ngaji gitu aja terus jemaah ya. Tetapi ini menunjukkan kalimat ghad dalam Al-Quran surah ke-59 Al-Hasyr ayat yang ke-18 seolah-olah Allah itu ingin mengatakan, wahai orang yang masih menyatakan dirinya punya iman kepada Allah, yuk introspeksi diri. Seolah-olah besok itu kiamat terjadi. Seolah-olah besok aku cabut nyawamu. Seolah-olah kamu tuh besok akan aku pulangkan lagi ke pangkuan. Wah, apa yang udah kalian persiapkan untuk kalian bawa? Kamu udah mempersiapkan apa kalau besok aku cabut nyawamu? Allah tuh pengen tuh kita langsung sepersekian tuh langsung tersadarkan dengan ayat ini jemaah. Makanya tadi saya katakan Allah itu sangat mencintai orang-orang yang mau berintrospeksi ya, bermuhasabah diri. Ya Allah, setahun ini ya Allah banyak banget dosa yang telah aku lakukan ya Allah. Ya Allah tolong ampuni hamba ya Allah.
Rojab ini hamba udah siap banget untuk menanam benih-benih kebaikan. Ya, tadi Rojab itu seperti apa jemaah? Menanam benih-benih kebaikan. Sya'ban, benih-benih yang kita tanam itu udah mulai tumbuh, kita berikan air yang cukup, kita kasih lagi pupuk yang cukup, kita berikan pencahayaan dan ruang yang cukup, sehingga mereka bisa bertumbuh dengan sangat baik. Ramadan tiba, udah siap jamaah, buahnya udah mulai muncul-muncul, kita tinggal nunggu tuh. Oh, kebaikan-kebaikan ini dilakukan secara konsisten. Puncaknya ketika Bapak Ibu tadi mendengarkan kalimat takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan seringkali kita perdengarkan. Kenapa disebut azan Bapak Ibu? Azan itu asal katanya dari kata uzun. Uzun itu artinya telinga. Ya, jamaknya azan. Kenapa disebut azan? Karena kalimat azan ini adalah kalimat satu-satunya yang tidak pernah terputus di bumi ini, jemaah. Ya. Sekarang tadi Isya, sini azan. 10 menit kemudian sebelah barat mulai azan, 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 azan terus sampai Aceh, bahkan sampai sana, bahkan sampai ke India, sampai ke Arab Saudi, sampai ke Mesir, sampai nggak pernah berhenti kalimat azan ini jemaah. Satu-satunya suara di muka bumi yang nggak pernah terputus itu cuma suara azan. Di sini azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini udah mau selesai adzan Isya di sini, ini terus ke sana terus, nanti mulai mau terbit lagi, subuh lagi. Gak pernah berhenti jamaah. Makanya kenapa kalimat azan disebutkan sebagai kalimat azan? Yang pertama karena ini adalah satu-satunya suara atau kalimatullah yang gak pernah berhenti jamaah. Mungkin kalau kita menempat di sini kan berhenti kan diselesaikan dengan sholat kan, udah selesai sholat berhenti kan azannya, tapi tanpa kita sadari ternyata satu muka bumi ini suara azan nggak pernah berhenti jamaah. Urut terus sampai ke arah barat, muter sampai ke bawah lagi sampai kita berotasi lagi, ya itulah suara azan. Dan yang kedua suara azan itu kenapa kalimatnya azan jamaah? Karena yang dipanggil bukan satu dua orang, tapi semua orang yang beriman dipanggil sama Allah minimal 5 kali dalam sehari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil azan. Kalau kok kita merespon, hati kita merespon keimanan itu dengan apa namanya, menunjukkan ini sangat dekat sekali dengan tema kita pada kesempatan kali ini, lebih selangkah lebih dekat kepadanya. Kita harus paham jamaah, ketika subuh mohon maaf, misal subuh 352 ya, dipanggil 352, datangnya 352 itu standar jamaah iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika langsung terbangun, ambil air wudhu, bergegas, siap-siap pergi ke masjid. Ini standar. Jangan dikira ini udah bertakwa banget, belum. Jangan. Ini standar. Kalau bisa dilihat keimanan itu lagi naik, dipanggilnya 352, datang 253 jamaah. Ya. Dipanggil 352, datangnya 253, itu imannya lagi naik jemaah. Boleh jadi dengan cara apa Allah menggugah kita, Allah membangunkan kita. Kadang nyamuk jemaah ini, masya Allah saya digigit nyamuk. Kenapa saya bilang nyamuk? Karena digigit nyamuk ini di bawah. Ya. Nah, kadang kita tanpa kita sadari Allah itu membangunkan kita dengan mengirimkan nyamuk jemaah. Apa sih lemut wae kami wae. Kadang kita gitu ya. Padahal itu adalah kadang tuh Allah lagi sayang sama kita. Yuk bangun yuk, istighfar yuk, banyakin istighfar, mulai ambil air wudhu, tahajud yuk, kita baca Quran yuk, ayo siap-siap pergi ke masjid. Ini jemaah. Kadang bisa lewat nyamuk, kadang kebelet ya. Kadang udah nggak tahu selimutnya kemana, kedinginan gitu kan. Itu adalah bahasanya Allah buat kayak manggil kita jamaah sebelum kalimat azan ya. Dipanggil 352, datangnya 253. Wah, ini super. Keimanannya naik. Masjid masih kosong jamaah. Masjidnya masih gelap, kita udah datang.
ini keimanannya lagi tinggi. Yang luar biasa tuh siapa lagi jamaah yang lebih aneh lagi? Dipanggil 352, datangnya 532 jamaah. Nah ini yang keimanannya lagi drastis turun. Kalau dipanggil 352, datangnya 352, itu keimanannya standar. Dipanggil 352, datangnya 253, berarti imannya lagi naik. Dipanggil 352, datangnya 532, berarti imannya lagi turun. Dan kata para ulama kita, kalau kita ingin melihat hari kemarin kita udah melakukan dosa atau tidak, itu ngelihat dari sisi itu jemaah. Ketika kok bangun sholat subuhnya itu kok kesiangan, sampai bahkan kalau bahasa kita penter gitu ya, kita harusnya kayak paham, introspeksi diri. Ya Allah, kemarin aku salah apa ya Allah? Kemarin aku udah dosa apa ya Allah? Ini adalah langkah yang kecil, tapi ini selangkah lebih dekat kepada Allah. Dengan cara apa? Minimal kita menyadari kesalahan kita, jamaah. Kalau kita belum mampu untuk memperbaiki kesalahan kita, minimal kita mampu untuk menyadari kesalahan kita dulu. Ya, kalau kita belum bisa memperbaiki sholat kita, minimal kita paham. Kayaknya aku sholatnya kok masih buruk banget ya. Minimal sadar aja dulu jemaah. Ya, karena dengan sadar itulah yang nanti akan bermuhasabah, semakin bermuhasabah, semakin memperbaiki apa-apa yang kurang. Oh, aku ternyata kurangnya cuma satu. Apa? Ketika sholat kurang paham apa yang dibaca. Saya tanya kepada Bapak Ibu, tahu nggak apa yang dibaca ketika sholat? Tahu nggak artinya? Insya Allah belum, tapi insya Allah suatu saat akan tahu jemaah. Ya. Kalau kita sholat, paham apa yang kita baca, itu saya pasti kita akan ini jemaah akan berefek banget di dalam hati kita. Tapi kalau sholat aja kita nggak tahu apa yang kita baca, oh ini luar biasa. Makanya kok sholat itu kok sat 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 sat, sat gitu ya. Doanya nggak tahu. Kadang tuh saya tuh pernah melihat orang sholat, Bapak Ibu yang kami muliakan, saya tuh lagi sholat gitu ya, baru duduk di antara dua sujud, orang itu udah kayak sujud dua kali sampai naik lagi, ini apa yang dibaca gitu. Kadang yang ngira-ngira di situ pun itu gak khusyuk dalam sholatnya Bapak Ibu ya. Saya pun gak khusyuk sholatnya, kan jadi setan lagi gitu kan ya. Makanya kata para ulama juga mengatakan, apabila kita pengen khusyuk dalam sholat kita, ada 4 langkah, Bapak Ibu. Apa aja? Yang pertama dilihat dari wudhunya. Kalau wudhunya aja udah bermasalah, maka sungguh sholatnya pun akan bermasalah. Wudhunya cuma sat 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 sat, pit 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 pit, itu kan pit pit pit, asal-asalan. Kaki telapak cuma di telapak kakinya doang yang basah, nggak sampai ke mata kaki. Makanya ada orang sholat, kok nggak ada perubahan sama sekali. Saya pernah melihat itu teman saya, ibu, bapak. Saya ingetin aja buat bercandaan aja. Kamu udah sholat? Alhamdulillah, udah. Nah itu kok kakinya masih kering. Sini kelihatan banget jamaah lepak, yang sini udah basah, yang sini masih kayak, kalau bahasa kita tuh busik. Tahu busik ya jamaah ya? Kelihatan tuh antara yang basah sama yang masih busik itu kelihatan banget tuh. Makanya kamu belum sholat itu. Ulangilah. Katanya nanti kita pengen bareng-bareng ke surga. Itu dulu pas zaman saya masih SMA itu jamaah. Melihat kayak gitu, Masya Allah luar biasa. Makanya tadi, yang pertama kalau kita pengen sholat kita khusyuk itu ngapain? Wudhunya itu harus sempurnakan dulu jamaah. Ya. Yang kedua, dalam menyempurnakan wudhu itu Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan sambil berbicara. Lagi wudhu, diajak sama temannya, kamu tadi gimana kabarnya? Oh ya Alhamdulillah baik. Lah ini hal-hal yang dapat melunturkan pahala wudhu kita jemaah. Padahal di situ Allah mau mengampuni dosa-dosa kita, dari setiap kita kumur, dosa-dosa di mulut semua akan dikeluarkan. Dosa-dosa di tangan ketika lagi ngebasuh akan digugurkan semuanya sama Allah. Saya tanya kepada Bapak Ibu, wudhu itu kalau tangan itu gimana coba? Kalau kita membasuh tangan gimana? Membasuh tangan dari ujung sini sampai siku. Tapi yang terjadi selama ini saya melihat Bapak Ibu,
Itu kalau di keran, itu bukan dari sini ke siku. Sikunya dulu baru digini-gini. Ini salah jamaah. Ya. Seringkali kan kita ngelihat kayak gitu kan. Yang kita lihat itu kayak sikunya dulu. Malah ini keran lagi nyala, sikunya dulu baru digini-ginikan kan. Padahal yang benar itu kita ambil, terus diginikan, baru ke siku jamaah. Ini yang tepat. Makanya kenapa kok dosa di tangan itu nggak pernah digugurkan? Mungkin hal-hal semacam itu aja kita masih menyepelekan jamaah. Makanya tadi yang kedua, wudhu itu tidak boleh sambil berbicara. Walaupun kalau berbicara ya nggak masalah, cuma nggak mendapatkan ampunan ketika kita lagi berwudhu, jamaah kurang sempurna. Nanti akan berefek kepada sholatnya. Yang ketiga, kalau pengen sholatnya khusyuk, ini kata para ulama ya, bukan kata saya. Jangan tasbih. Tasbih itu apa? Apa? Membunyikan jari jemari. Nggak cuma jari jemari. Nah itu ya, itu sama halnya jemaah. Itu tasbih namanya. Nggak boleh jemaah. Itu dapat mengurangi kekhusyuan dalam sholat. Karena kalau kita udah kayak gitu, apa yang terjadi? Relax ya. Kalau udah relax, terus kenapa? Ngantuk. Kadang lah imamnya lagi baca Yasin. Nah, udah kukur-kukur aja bawahnya jemaah. Ini jemaah. Nah makanya, padahal tanpa dia sadari, Yasin, Allahu Akbar, ya, cuma satu ayat doang, padahal udah sebutan sama imamnya. Nah, padahal langsung rukuk ketika itu. Nah makanya yang ketiga, agar sholat kita khusyuk, gunakanlah apa namanya diri ini untuk tidak bertasbih atau membunyikan atau meregangkan semua apa namanya persendian, ruas-ruas persendian. Dan yang keempat, ketika azan sedang berkumandang, jawablah azan itu. Ya. Ini langkah-langkah dari para ulama kita terdahulu agar bagaimana sholat kita itu khusyuk. Adapun nanti di turunan-turunannya ada yang mengatakan ditambahkan ketika nanti sholat maka seolah-olah sholat itu adalah sholat yang terakhir. Sholatan muwaddi'. Sholatlah seperti seolah-olah ini adalah sholat yang terakhir dan lain sebagainya. Makanya jemaah yang dirahmati oleh Allah, coba kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita, ingin melangkah lebih dekat kepada Allah, coba pertama kali yang dilakukan perbaiki dulu sholatnya jemaah. Karena kalau sholatnya ini udah baik, oh semuanya itu kan baik. Bukankah Allah itu yang pertama kali mempertanyakan itu kan sholatnya dulu kan? Kalau sholatnya baik, semua amalannya pun akan baik. Tapi kalau sholatnya aja udah rapuh, sholatnya udah runtuh, semuanya pun akan rapuh, akan runtuh seketika. Ya, makanya Allah itu tuh ngelihat dari sisi manusia tuh ibadah paling pokok itu ya sholatnya dulu jamaah. Karena sholat ini membedakan antara umat Islam dengan non-Islam. Besok ibu ya, bapak malam tanggal 25 nggak perlu kita mengucapkan selamat-selamat. Ya. Karena ini adalah bukan dari bentuk toleransi, justru kita menghinakan diri kita sendiri jemaah. Bahkan malah kita disebutkan semua itu menjerit hampir meledak cuma gara-gara kata-kata mereka jemaah. Cuma gara-gara ngucapin selamat Natal ya. Loh kok Natal diselamatin jemaah? Ya. Karena itu bukan bentuk dari toleransi. Setoleransi-toleransinya orang yang paling bertakwa, sekelas Rasulullah aja nggak pernah mengucapin kayak gitu kan. Lah kok kita malah terlampau soleh kan ya kayak, wah kayaknya ini aku harus toleransi sama saudara, apa namanya, saudara sebangsa setanah airku. Dengan cara apa? Mengucapkan selamat, mengucapkan selamat. Padahal tanpa disadari, apa sih arti kata selamat itu Bapak Ibu? Selamat itu kan berarti kita mendukung kan? Mendukung apa yang mereka lakukan kan? Nah, hal-hal semacam ini hati-hati Bapak Ibu. Ini adalah kesyirikan jamaah. Padahal Rasulullah sudah mengatakan lewat firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena ketika itu ada seorang Yahudi yang dia mengatakan, Muhammad, kamu dan pengikutmu hari ini sembah Tuhan kami dulu. Besok kami yang menyembah Tuhanmu.
Turun ayat ini jemaah, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalian silakan beribadah sesuai kepercayaan kalian. Kami pun mohon maaf, kami juga beribadah sesuai kepercayaan kami. Tapi jangan sampai kita berbeda kepercayaan, tapi menimbulkan perpecahan dalam kerukunan. Makanya ini sangat penting jemaah. Rasulullah orang yang paling bertakwa aja nggak pernah mengucapkan hal semacam itu. Ada orang yang menyangkal, nggak apa-apa, itu kan cuma kata-kata doang. Yang penting hati kita, niat kita itu tetap kepada Allah. Niat kita itu tetap menyembah Allah. Loh Bapak Ibu yang kami muliakan, mohon maaf, perceraian itu dilakukan karena apa? Kata-kata doang kan. Walaupun bercanda, itu bahaya jemaah. Membahayakan walaupun bercanda. Seseorang bisa menjadi halal, tadinya masih haram, akhirnya dia menikah, apa yang diucapkan? Kan kata-kata, kan kalimat, kan jemaah. Nah ini kan juga sama kalimat, mengucapkan selamat, berarti kan dia setuju dan dia mendukung ritual ibadah tersebut. Makanya Bapak Ibu yang kami muliakan, ini bulan Rajab, bulan di mana bulan ini adalah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, bulan Rajab adalah bukti melakukan spesifik. Bulan haram, dikatakan bulan haram karena nggak cuma Rajab. Bulan haram adalah bulan di mana Allah melipat gandakan pahala. Tapi jangan senang dulu, karena Allah juga lipat gandakan dosa juga jemaah. Makanya harapan kita berhati-hati di bulan haram. Saya mau tes Bapak Ibu, bulan haram itu apa aja? Satu, coba diam. Mantap aja Ibu, jangan ragu-ragu. Ya, mantap aja apa? Bulan haram itu apa saja? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 4 bulan ini jemaah. Allah menetapkan dalam 1 tahun itu 12 bulan lamanya. Ya, di antaranya 4 bulan Allah tetapkan sebagai bulan haram. Nanti Bapak Ibu bisa cek ayatnya Al-Quran surah ke-9, surah At-Taubah ayat 36. Allah itu menetapkan dalam 1 tahun lamanya itu 12 bulan lamanya. Ya, dari 12 bulan itu Allah menetapkan 4 bulan haram. Nggak disebutkan dalam ayat ini bulan haram itu apa aja, tapi ini berdasarkan lisan Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini adalah 4 bulan yang termasuk bulan-bulan haram jemaah. Bulan haram, apakah ada amalan khusus? Jawabannya tidak jemaah. Bahkan ulama-ulama kita itu mengatakan secara tegas tidak ada amalan-amalan khusus di bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah ataupun bulan Dzulhijjah. Enggak ada amalan khusus kecuali yang Rasulullah syariatkan. Seperti contohnya apa? Puasa Arafah, ya, puasa Asyura di 10 Muharram itu, ya, puasa Tasu'ah, ya. Hal-hal semacam itu yang disyariatkan silakan. Tapi selain daripada itu nggak ada keutamaan secara khusus. Oh, harus berpuasa Rajab selama 20 hari pertama atau 8 hari pertama di bulan Rajab. Hari pertama seperti mengampuni dosa-dosa, hari kedua dinaikkan derajatnya, hari ketiga bla bla bla. Ini palsu jemaah. Bahkan saking palsunya nggak ditemukan dalam kitab hadis palsu jemaah. Karena nggak ada hal-hal semacam itu. Pertanyaannya kalau para ulama kita itu ketat banget kalau untuk menyeleksi hal-hal semacam itu jamaah. Sehingga mereka menganalisis kalaulah bulan Rajab kita berpuasa di bulan Rajab mampu mengampuni semua dosa-dosa kita, lalu untuk apa adanya puasa Ramadan jamaah? Ya. Kan adanya Ramadan itu lebih utama lagi daripada yang sebelumnya kan? Makanya harus berhati-hati. Bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, 4 bulan haram ini kata Ibnu Abbas tadi adalah bulan-bulan di mana Allah melipat gandakan pahala atau ganjarannya dan Allah juga melipat gandakan dosa-dosa kepada bulan tersebut. Makanya harapannya Allah itu memberikan berbagai panduan agar kita itu bisa untuk efektif beribadah di bulan-bulan haram jemaah. Oh di bulan haram, tahu bulan haram tadi Rajab itu kata Al Imam Abu Bakar Al Balkhi apa? Rajab
Rajab itu kenapa? Menanam benih-benih kebaikan. Bulan Sya'ban itu seperti apa? Keluarnya cabang-cabang kebaikan. Dan yang ketiga, Ramadan itu seperti kita udah siap untuk memanen dari apa yang sudah kita tuai dari bulan Rajab, Sya'ban sampai Ramadan. Makanya kok kalau ada orang masuk bulan Ramadan baru nanam benih, itu udah telat jemaah. Orang udah mau manen, dia baru nebarin jemaah. Ini telat, sangat telat sekali. Makanya dipersiapkan keilmuannya sejak sekarang. Jangan sampai malah kita nggak tahu ilmunya. Ya, termasuk coba Bapak Ibu saya tes ini. Ya, kalau kita gosok gigi di siang hari bulan suci Ramadan boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Boleh. Keramas di siang hari bulan suci Ramadan boleh atau enggak? Boleh. Ya. Wudhu tanpa kumur-kumur di bulan suci Ramadan di siang hari boleh atau enggak? Boleh, karena itu sunnah. Kumur-kumur itu bukan wajib, itu sunnah. Ya. Kalau kumur-kumur di siang hari bulan suci Ramadan boleh nggak? Kalau pakai kuah bakso boleh? Ya, hati-hati jamaah dirahmati oleh Allah ya. Kita harus persiapkan ini sejak sekarang. Rojak, waktunya kita mempersiapkan segala sesuatunya. Apalagi bertepatan dengan besok ini udah akhir tahun secara Masehi, hitungan kalender Masehi, Bapak Ibu. Kita harusnya bisa introspeksi diri. Walaupun Masehi itu bukan patokan kita, tapi setidaknya kita bisa berintrospeksi. Lihat besok Bapak Ibu yang kami muliakan akan banyak sekali dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin dimanapun berada. Malam tanggal 1 Januari. Ya, itu kemaksiatan itu akan terjadi banyak sekali di seluruh muka bumi. Gak cuma di Indonesia jemaah. Tapi di seluruh muka bumi akan terjadi kemaksiatan itu. Ya, akan terjadi. Mereka merayakan hal-hal semacam itu, bertasyabuh. Tahu tasyabuh ya? Bertasyabuh itu meniru-niru kebudayaan orang kafir. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia mengikut-ikuti kebudayaan suatu kaum, maka dia termasuk golongan tersebut. Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang itu orang itu kayak, mohon maaf, dia itu kayak gak mempertimbangkan. Karena ada di lingkup pekerjaan, karena dituntut pekerjaan, karena itu lagi menyambut nakal, sehingga dia pakai atribut-atribut nakal. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Ini nggak boleh. Nggak boleh dilakukan. Padahal dia seorang muslim, ya. Walaupun dia seorang muslim, karena dituntut sama atasannya dalam lingkup pekerjaan, kamu nanti kalau menyambut customer, kamu harus pakai pakaian-pakaian serba ini ya. Kamu harus pakai pakaian topi yang semacam ini ya. Itu tegas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah mengatakan itu, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia mengikuti kebudayaan suatu kaum, maka dia tergolong dari kaumnya. Hati-hati. Padahal kan cuma pakai atribut doang kan, tapi kata Rasulullah dia termasuk golongan tersebut. Bahkan mohon maaf, terkadang ada rumah makan yang dia nggak tahu. Padahal notabene itu rumah makan muslim jemaah. Tapi karena dia kayak nggak pengen kehilangan customer, sampai dia pasang pohon Natal, ya. Dia pasang atribut-atribut semacam itu, dipasang di depannya ada semacam hal-hal yang apa memantik seseorang itu, oh dia juga merayakan kok nggak apa-apa kok. Ini termasuk man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia mengikuti kebudayaan suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan tersebut. Makanya ini momen kita untuk introspeksi diri jemaah. Ingat Rajab tadi bulan haram. Kalau bulan haram, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah lipat gandakan juga dosanya. Ketika seseorang itu bermaksiat di bulan Rajab, bermaksiat di bulan-bulan haram, maka sungguh Allah lipat gandakan dosanya 2 kali lipat. Jangan senang makanya jemaah kalau diiming-imingi pahala berlipat ganda, berarti ada sesuatu yang dilipat gandakan juga. Nggak cuma pahalanya, tapi dosanya pun akan dilipat gandakan. Ya. Ibu beramal di hari biasa sama di hari bulan suci Ramadan, itu dilipat gandakan atau tidak? Dilipat gandakan kan? Jangan senang dulu. Kalau ngelakuin dosa pun dilipat gandakan. Makanya rumusnya ketika Allah menginformasikan dilipat gandakan pahalanya, maka dosanya pun pasti sama, akan dilipat gandakan. Kalau melibatkan waktu tertentu.
Contoh Allah sebutkan tentang Ramadan, berarti ketika Ramadan itu aja. Allah sebutkan ketika bulan haram, berarti ketika bulan haram aja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu terjaga dari hal-hal yang semacam itu. Insya Allah kita berusaha untuk melangkah atau selangkah lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya, Bapak Ibu. Saya tanya kepada Bapak Ibu hidup di dunia sudah berapa lama? Udah ada setengah abad? 50 tahun sudah ada? Saya buat contoh aja, misal 60 tahun, ya. Misal kita pol-polkan aja 60 tahun. Saya tanya kepada Bapak Ibu, dari 60 tahun berapa lama kita udah beribadah sama Allah? Berapa banyak? Kita ambil aja Bapak Ibu, kita tidur sehari berapa jam? 7 sampai 8 jam. Artinya sepertiga dari hari kan. Sehari 24 jam, sepertiganya 8 jam. Ya. Selama 60 tahun kita hidup, berarti kurang lebih sepertiganya 20 tahun sendiri kita udah buat tidur aja jemaah. Sisanya 40 tahun. Sekarang saya tanya, dari 40 tahun yang tersisa itu, berapa banyak waktu yang digunakan untuk ibadah jemaah? Ada 20 tahun? Ada? Atau 30 tahun ada? Saya ambil rata-rata aja 20 tahun kita beribadah kepada Allah. Sisanya buat ngapain jemaah? Dosa, ya. Kadang hal-hal yang nggak bermanfaat kan. Kadang hal-hal yang harusnya kita nggak melakukan itu tapi kita malah melakukan hal tersebut, ya. 20 tahun kita beribadah kepada Allah. Saya tanya lagi, berapa lama kita yang ikhlas beribadah sama Allah jemaah? Karena syarat diterimanya ibadah itu ikhlas. Dalilnya apa? Al-Quran surah 98, surah Al-Bayyinah, ayat yang kelima. Insya Allah kita hafal ayatnya semuanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Ya, kunci diterimanya ibadah itu ternyata ikhlas jamaah. Coba berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk ibadah tapi ikhlas jamaah. Nggak tahu kan berapa banyak kan. Makanya ulama kita itu kayak benar-benar ketat banget kayak tentang usia jamaah. Oh usia kalian itu nggak banyak loh. Usia kalian tuh di dunia tuh dikit banget, sebentar banget. Udah berapa banyak sih waktu yang kalian gunakan buat maksiat? Banyak mana maksiat sama apa melakukan kebaikan ibadahnya? Banyak yang mana? Makanya ulama-ulama kita tuh selalu mengingatkan itu. Rasul bahkan mengingatkan, Allah juga sampai mengingatkan dalam Al-Quran 103, wal asr, dan demi waktu. Innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam kerugian, jemaah. Jadi kita tuh tergolong orang yang merugi sebenarnya. Kalau tidak mendapatkan kriteria dari ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kita tergolong orang yang rugi jemaah. Kalau kita nggak mengamalkan 4 hal ini, sebagaimana yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran surah 103 tadi, surah Al-Asr ayat yang ketiga, kita tergolong orang-orang yang merugi. 20 tahun aja dari digunakan buat cuma tidur jemaah, bayangkan. Lah nonton TV-nya berapa lama saya tanya? Buka handphonenya berapa lama saya tanya? Ya, scroll TikTok, scroll Instagramnya berapa lama? Lihat status WA berapa lama? Ya, buat masak berapa lama? Tuh, kalau kita runtut semua kayaknya ibadahnya sedikit banget kan ya Bapak Ibu ya. Sholat paling berapa menit? 10 menit kan? Itu kalau udah khusyuk banget tuh 10 menit tuh. Udah sama zikir. 15 menit lah tambah sholat sunnahnya. 15 menit jamaah. Satu kali sholat. Kali 5. 15 kali 5 cuma 75 menit kita sholat. Selebihnya ngapain? Silakan kalian ikuti aktivitas dunia kalian. Ya. Makanya orang yang cerdas itu adalah yang selalu meniatkan semua aktivitasnya itu untuk ibadah kepada Allah. Jadi ibadah nggak melulu tentang cuma sholat, puasa, baca Quran, tapi semua yang kita lakukan apabila kita niatnya karena Allah itu adalah ibadah. Di mana kita bisa temukan ini dari fatwa ulama, namanya Imam Malik.
Imam Malik ini adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i, ya. Imam Malik ini dia pernah menuliskan kitab namanya Al-Muwatta, kitab pertamanya, ya. Kitab Al-Muwatta, dalam kitabnya disebutkan maka lillahi abqa. Apa-apa yang diniatkan karena Allah pasti akan abadi, jemaah. Bapak Ibu cuma pakai sendal itu bisa dinilai ibadah. Bapak Ibu cuma karena melihat itu bisa bernilai ibadah. Kita sama hewan kan sama-sama punya mata kan? Bisa ngelihat kan? Kita sama hewan sama-sama punya telinga, bisa mendengar. Tapi bedanya apa? Kalau manusia itu dia punya sekat benteng namanya iman. Makanya ketika ada sesuatu yang buruk, Al-Quran surah ke-24, surah An-Nur, ayat 30-nya untuk ikhwan, untuk laki-laki, ayat 31-nya untuk perempuan. Apabila kalian melihat sesuatu yang tidak pantas kalian lihat, maka palingkan pandanganmu. Tundukkan pandanganmu. Ini Islam itu dengan sebegitu luar biasanya, sampai hal-hal semacam itu aja diatur semuanya, jemaah. Bahkan yang luar biasa lagi, orang yang masih hidup itu harus dihormati, jemaah. Orang yang masih hidup aja diperintahkan agar tidak dijatuhkan kehormatannya. Bahkan orang yang meninggal pun, sampai meninggal dunia pun masih dijaga aib-aibnya. Makanya ada aturan-aturan pemulasaraan jenazah kan, harus seperti apa, yang memandikan ada ketentuannya siapa-siapa saja, ya, ketentuannya bagaimana. Kan kayaknya kemarin sekitar 4 pekan yang lalu saya ngelihat itu di postingan, kayaknya baru latihan pemulasaraan jenazah kan di sini kan, latihan pemulasaraan jenazah, ya. Bayangkan itu yang lagi di pemulasaraannya, yang dijadikan contoh itu kita tuh kira-kira gimana Bapak Ibu? Ya, kita seolah-olah yang di seperti itu kan berbaring aja udah, itu udah kerasa jamaah. Bahkan nggak kayak gitu wes. Ada apalagi yang bapak-bapak, yang kakung-kakung, yang ikhwan, ketika sampai di pemakaman, kalau kok diizinkan kok ikut serta dalam menggali kubur, atau kok diizinkan untuk masuk ke bawah ikut apa namanya? Apa ya namanya jemaah? Apa? Menerima jenazah yang untuk dibawa ke apa namanya? Ke dalam itu. Cobalah sebelum jenazah itu sampai ke bawah, baru digali, kita coba aja dulu tidur-tiduran di situ. Ya. Kita coba kebablasan. Kita coba aja dulu tidur-tiduran di situ. Kita rasakan dulu jamaah. Kita geladi bersih dulu aja gitu kan. Geladi bersih dulu aja, biar tahu rasanya jamaah. Seketika saya yakin kita akan menangis jamaah. Tiduran aja udah. Tiduran masuk yang ke dalam, jangan yang di luar. Kalau di luar masih lega, yang di dalamnya jamaah. Kan ini kan makam kuburan kan, ini kan belum lahatnya kan, liang lahatnya kan yang sini kan, yang dia agak menjorok itu turun ke bawah nyerong. Lah coba kita masuk ke situ dan coba kita tidur hadapkan ke arah kanan, seolah-olah di situ langsung ditutup, kemudian diuruk pakai tanah. Bayangkan itu aja jemaah, gimana rasanya kira-kira, ya, kita bisa menangis ketika itu jemaah. Makanya ulama juga pernah mengatakan sebaik-baik pengingat, bahkan Rasul yang mengatakan adalah kematian. Sebaik-baik pengingat itu kematian. Makanya kalau Bapak Ibu pengen majelis taklim itu di kuburan. Ada orang meninggal dunia itu tapi backgroundnya itu langsung kuburan jamaah. Oh lagi tak majelis taklim tiba-tiba ada jenazah lewat lagi diantarkan. Oh itu langsung sebagai sebaik-baik pengingat itu jamaah. Pengingat terbaik itu. Ya Allah itu ya Allah, kalau itu misalnya yang dibawa aku gimana ya Allah, itu luar biasa. Makanya dari sekarang kita persiapkan jemaah Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, sampai nanti Syawal, nggak kerasa itu semua akan berlalu dengan sangat cepat sekali. Oh dulu saya kayaknya masih SMA deh, sekarang udah mau punya cucu aja gitu kan. Dulu kayaknya masih SMP, kita masih main bareng ya Bu. Oh iya, sekarang kita udah punya cucu, Masya Allah. Gak kerasa Bapak Ibu. Usia tuh bentar banget. Ya. Sebentar banget gak kerasa. 20 tahun mendatang itu gak kerasa. 30 tahun mendatang gak kerasa. Sedangkan nanti di padang mahsyar aja, para ulama kita mengatakan 50.000 tahun. Mau kayak gimana kita nanti di yaumul mahsyar itu?
dibangkitkan semuanya dalam kondisi yang sangat luar biasa. 50.000 tahun kita menanti di padang mahsyar. Mau ngapain kita di sana luntang-lantung jemaah? Pergi ke sana kemari nggak jelas. Kayak gitu aja udah membuat mereka tersiksa. Bapak, ibu, mohon maaf, yang udah pensiun, ngambil pensiunan, nunggu itu bosen nggak kira-kira? Bosen, ya, capek. Ada suatu acara kok nggak mulai-mulai, udah lama banget nggak mulai-mulai, itu nunggunya bosen banget jamaah. Makanya ini tuh dunia tuh nggak seberapa jemaah. Nggak apa-apa, yang kita diuji sama Allah di dunia, nggak apa-apa. Ini sebentar doang. Nanti bentar lagi kita di alam barzah. Di alam barzah nggak tahu sampai kapan berapa lamanya. Sampai hari kiamat terjadi. Nanti hari kiamat terjadi kita dibangkitkan 50.000 tahun di padang mahsyar. Mau ngapain jemaah? Udah dibangkitkan diadili, nanti masih ada lagi namanya yaumul hisab, yaumul mizan. Di mana seseorang itu dia menuntut kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan. Ada seorang yang pernah menzalimi gara-gara cuma menjatuhkan doang, sehingga buat orang itu malu, buat orang itu merasa tersakiti, terzalimi, dia akan menuntut di hadapan Allah. Makanya kan jelas dalam hadisnya, ada seorang muslim, dia membawa sholatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakatnya, tetapi itu semua digugurkan oleh Allah. Karena apa? Wasyatamaha. Dia zalim sama orang lain. Wa qadhafaha. Dia semena-mena sama orang lain. Wa darabaha. Dia nyakitin fisik orang lain yang pernah mukul, pernah ini, ya. Wa akala mala hada, ngambil hartanya orang lain. Wa safaka dama hada, bahkan sampai menumpahkan darah orang muslim sekalipun, semua itu akan ditanggung di hadapan mereka. Allah timpakan, ambil pahala puasanya, ambil puasa sholatnya, ditimpakan kepada orang yang dizaliminya. Bahkan kalau udah habis, apa kata Rasulullah? Dosa orang yang dizalimi akan diserahkan kepada orang yang menzalimi. Makanya nggak semudah yang dibayangkan ternyata kan, masuk ke dalam surga itu nggak semudah itu kan ibu bapak ya. Kita udah selamat di yaumul mahsyar, tapi belum tentu ke depan bisa selamat. Tapi Utsman itu pernah memberikan motivasi kepada kita. Kalaulah di alam barzah kita sudah melihat ada titik terang, udah baik di alam barzah, maka kemudian hari-hari kemudian itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Tapi kalau di alam barzah aja udah buruk, maka hari-hari ke depan itu lebih buruk lagi jamaah. Makanya Utsman itu seringkali nangis ketika lagi dibicarakan tentang masalah alam barzah, kuburan, itu Utsman itu langsung nangis jamaah. Tapi kalau disebutkan neraka, surga itu nggak nangis. Lebih nangis lagi kalau di alam barzah, karena alam barzah itu terminal pertamanya jemaah. Kalau terminal pertamanya aja udah buruk, maka terminal-terminal berikutnya pun akan buruk. Tapi kalau terminal pertamanya aja udah baik, maka ke depannya pun akan baik. Allahu a'lam bishawab, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kita nggak ada jaminan masuk ke dalam surga. Kita berusaha untuk saling mendoakan dalam kebaikan. Di bulan Rajab ini kita berusaha berupaya keras untuk semaksimal mungkin menebarkan benih-benih kebaikan. Kita rawat benih kebaikan itu sampai mengeluarkan cabang, dan kita berupaya untuk benar-benar bisa memanen dari apa yang kita tuai ketika bulan Rajab itu, sehingga puncaknya ketika memasuki malam 1 Syawal, Bapak Ibu telah melakukan takbiran. Kita seringkali takbiran itu kan cuma ada di Indonesia kan? Kalau di Arab ya nggak ada takbiran jemaah. Karena kan istilah takbiran itu kan cuma di Indonesia. Walaupun kalimat yang diutarakan sama dan substansinya sama untuk mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kenapa seringkali kita katakan Allah itu Maha Besar, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita nggak pernah yakin kalau Allah itu Maha Besar jemaah. Dihadapkan masalah, ya banget utangnya, mohon maaf, misalnya gitu ya, tiba-tiba kita nggak yakin sama Allah. Katanya kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tapi kenapa kita nggak yakin sama Allah ketika lagi didapatkan masalah jemaah? Itu loh pertanyaan besarnya kita. Seringkali kita kurang yakin aja sama Allah. Makanya cobalah yakinkan kepada Allah
segala sesuatu yang menghampiri kita itu pasti akan Allah berikan kebaikan. Utamanya ketika memasuki bulan Syawal, semoga Allah berikan kesempatan kita semua untuk memasuki sebagaimana yang sudah kita rencanakan itu. Ingat, rencanakan dengan sebaik-baik mungkin Bapak Ibu, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, sehingga puncaknya ketika malam 1 Syawal. Ini yang terakhir banget Ibu, saya itu kok saking tenangnya Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf, saya itu kok kalau misal jalan ke alun-alun itu, nggak pernah melihat tumbuhan itu tuh kayak gerak jamaah. Ini luar biasa saking tenangnya Idul Fitri. Nah, besok Bapak Ibu saksikan aja sendiri. Ya. Agenda pertama kali ketika nanti keluar dari rumah, lihat ketumbuhan aja dulu gitu kan. Menunjukkan bahwasanya saking tenangnya hari raya Idul Fitri. Ibu dari jam 3 pagi itu udah rempong, udah buat ini, buat itu. Udah bapak sama anak semua udah siap, ibu baru mau mandi jemaah ketika itu. Karena apa? Udah saking lupa lupa karena mau sholat. Karena apa? Saking asiknya masak-masak. Saking asiknya udah datang keluarga-keluarga, saudara-saudara udah datang. Itu senang jamaah. Senang. Makanya sebarkan kebaikan, sebarkan kebahagiaan, sunnah menyebarkan kebahagiaan di Hari Raya Idul Fitri. Kita semua persiapkan itu semua sejak sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita dengan bulan-bulan Ramadan berikutnya insyaallah. Sebelum kami tutup, ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu? Atau ada yang ingin ditanya? Di dalam aja, karena apa ini Masya Allah, antara setan atau ini benar-benar malaikat yang menaungi kita. Makanya bisa setenang itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, marilah kita tutup bersama-sama dengan berdoa kepada Allah dengan kalimat doa yang singkat tetapi dengan penuh keyakinan kita memohon agar senantiasa perjumpaan ini tidak hanya sebatas duniawi tetapi kita jadikan perjumpaan ini adalah memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama singgah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim, Nastaghfirullahaladzim, Nastaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami yang sudah berlumuran dosa ini, kami datang kepadamu ya Allah dengan penuh rasa Maha Kuat, Zat yang Maha Perkasa. Tolong ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa-dosa orang-orang sekitar kami yang kami cintai ya Allah. Jangan jadikan kesalahan-kesalahan kami itu membinasakan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Jangan engkau siksa kedua orang tua kami karena kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma huwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa inda al hisab. Ya Allah, mudahkanlah hajat-hajat kami, lancarkanlah segala urusan kami, lapangkan rezeki kami yang penuh barokah, istiqomahkan kami sampai Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, orang-orang yang kami cintai, terkadang mereka sedang ada yang sakit. Ya Allah, tolong angkat segera penyakitnya. Jangan Engkau jadikan rasa sakitnya sebagai bentuk dari azab-Mu ya Allah, tetapi jadikan rasa sakitnya sebagai bentuk ampunan dari segala dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah anak keturunan kami yang saleh salihah, yang memelihara salatnya ya Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan jumpakan kami dengan bulan suci Ramadan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu sehat selalu, jaga kesehatan ya. Karena musimnya kadang lagi nggak jelas, kadang hujan, kadang panas. Panasnya juga kadang panas yang nggak enak ya, agak kayak nyengat, agak kurang kayak nggak enak badannya. Semoga kita jaga kesehatan kita semuanya sampai Allah tetapkan kita memasuki bulan suci Ramadan. Akhirul kalam, wal afu minkum nasrum minallahi wa fathun qarib fastabiqul khairat. Billahi hidayah wa bitaufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.